Dan lorong ini diduga memang ada pahatan yang disengaja memang dibuat oleh tangan-tangan arsitektur dan para empu pada masa kerajaan-kerajaan kuno, diduga masa Airlangga maupun masa Kadiri ya. Di sini memang ya harus hati-hati ya, karena ini ketinggian di tebing ini dan lorong rahasia ini. Bahkan ya, tidak hanya kemudian struktur batu bata kuno yang terpendam. Jika kita lihat di sana itu ada struktur boulder-boulder atau batu alam ya, yang ditumpuk sedemikian rupa. Artinya di sini dulu pada masanya ya penuh dengan beberapa jejak peradaban kuno. Gunung suci yang dianggap suci pada masa kuno sebagaimana pemberitaan dalam kitab Tantu Pagelaran, di mana para dewa memangkas gunung Mahameru yang ada di India untuk dibawa ke Pulau Jawa. Kemudian gunung itu tercacar dari Jawa Barat sampai Jawa Timur ya. Pertama-tama tercacar menjadi Gunung Lawu, kemudian Gunung Wilis, kemudian Gunung Kamput. Jadi nama kuno Gunung Kelut ini namanya Gunung Kamput. Nah ini kemudian tercacar menjadi Gunung Kawi, Gunung Arjuna, Gunung Welirang, dan yang terakhir adalah Gunung Semeru. Namun Pulau Jawa kemudian miring ke timur sehingga puncak Gunung Semeru atau Mahameru itu dipangkas dibawa ke arah barat menjadi Gunung Pawitra atau Gunung Pugawat atau Gunung Penanggungan ya, yang memiliki puncak seperti mandala yang terbentuk secara alami. Puncak tertinggi di tengah dan diapit 4 puncak yang lainnya, yaitu puncak Saraklopo, puncak Bekel, puncak Gajah Mungkur, dan puncak Kemuncuk. Jadi ini keistimewaan dari Gunung Penanggungan ya, salah satu gunung suci pada masa kuno, terutama pada masa Majapahit. Sedangkan Gunung Kelut ya dan lorong-lorong ini memang sangat dianggap sebagai gunung suci, terutama pada masa peradaban Airlangga ya, Airlangga, dan diteruskan peradaban Kadiri abad ke-11, 12 sampai awal abad ke-13. Dan lorong ini diduga memang ada pahatan yang disengaja memang dibuat oleh tangan-tangan arsitektur dan para empu pada masa kerajaan-kerajaan kuno, diduga masa Airlangga maupun masa Kadiri ya. Dan di sini akan diperkuat oleh bukti-bukti artefaktual atau arkeologi ya. Nah, dan di sini selain kemudian gua ini ya, diduga bagian di sini itu runtuh karena aliran lahar Gunung Kelut. Jadi dari dasar gua sampai ke langit gua ini diduga itu adalah sebuah pahatan kuno. Ini sekitar 10 meter, kira-kira 10 meteran ya, kira-kira 10 meter lebih lah, atau ya 10 sampai 12 meter lah. Nah ini, dan di sini adalah apa namanya, erosi yang disebabkan oleh aliran lahar. Jadi ini merupakan salah satu teknologi dan perjuangan para leluhur kerajaan Kadiri ya, di mana kemudian ada semacam teknologi untuk membelokkan aliran lahar Gunung Kelut sehingga tidak merusak perkampungan, tidak merusak sawah-sawah dan kebun-kebun. Para kerajaan-kerajaan ini dengan susah payah membuat sebuah lorong. Ini sangat terlihat sekali, ini bukan arsitektur alami, melainkan dipahat oleh tangan-tangan manusia ya, dipahat sedemikian rupa. Dan ini akan diperkuat oleh bukti-bukti artefaktual yang ada di sini. Bahwasanya pada masa lalu, selain kemudian pahatan-pahatan lorong-lorong rahasia atau istana ini akan diperkuat oleh bukti-bukti artefaktual yang sangat penting ya. Jadi kita akan bisa melihat dari sini, di sana ada struktur batu bata kuno dengan ketebalan sekitar 8 cm. Diduga struktur tembok istana sana itu masih sebagian besar terkubur di dalam tanah. Kemungkinan bencana lahar yang diakibatkan oleh letusan Gunung Kelut. Jika kemudian kita coba sedikit, di sana juga ada struktur ya. Bisa pelan-pelan ya, rahayu, Mbak putunipun sawan Mbak. Ini ada semacam tangganya. Jadi salah satu fragmen bongkahan batu batanya cukup besar dan cukup tebal. Jadi ini bukan isapan jempol, bahwasanya memang leluhur kita pernah membangun dan berjuang mengusahakan ya untuk benar-benar membelokkan aliran Gunung Kelut. Tidak hanya lorong, tetapi juga semacam struktur bangunan istana yang tertimbun lahar. Ini banyak sekali. Kita kemudian teman-teman lebih dekat ini karena
perjalanan ada semacam tangga ya, tangga yang dibuat ini tangga alami bisa naik ke atas. Lihat ya, batu batakan yang berserakan. Juga tipis, artinya memang di sini Harus naik beragam ya, soalnya Selain kemudian strukturnya itu berada di atas sana batu itu. bata Oh era ini abad ke-11 ini juga ada era Majapahit. Artinya ternyata di sini diduga memang sebuah bangunan kuno atau bangunan yang sangat penting dan sangat vital yang terus dilestarikan. Era Kahuripan, era Kadiri, Singosari, sampai era kemudian Majapahit akhir pertengahan abad ke-16 ya. Jadi ini benar-benar struktur batu bata kuno. Jadi rahayu mbak, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, di sini memang ya harus hati-hati ya karena ini ketinggian dari tebing ini dan lorong rahasia ini. Bahkan ya tidak hanya kemudian struktur batu bata kuno yang terpendam. Jika kita lihat di sana itu ada struktur boulder-boulder atau batu alam ya yang ditumpuk sedemikian rupa. Artinya di sini dulu pada masanya ya penuh dengan beberapa jejak peradaban kuno. Nah, ini struktur yang masih tertutup. Ini sangat aneh ini. Karena ini berada di tebing dan struktur ini masuk ke dalam tanah. Artinya ada jejak bencana yang cukup besar ya. Tidak bisa kita pungkiri karena Kediri ini senantiasa lika-liku peradaban dan dinamikanya kerajaan Kadiri ini memang selalu dipengaruhi oleh keagungan Gunung Kelut atau aktivitas Gunung Kelut ya yang senantiasa meletus berkala. Bahkan di sini ada struktur boulder-boulder atau batuan-batuan sungai ini atau ya batuan andesit ini masuk ke dalam sebagian struktur ini. Dan ini luar biasa sekali ya hal-hal seperti ini patutlah pemerintah daerah itu peka terhadap tinggalan yang sangat monumental ini. Kalau bisa ini dikaji, diriset secara ilmiah. Kapan dan bagaimana makna sejarahnya pada masa lalu sehingga anak cucu kita atau kita sendiri generasi ini benar-benar tahu perjuangan akan leluhur itu dalam menata masyarakat Nusantara yang sangat besar ini ya yang terbagi menjadi pulau-pulau dan ini disatukannya ini waktu itu sangat sederhana hanya dengan perahu, hanya dengan pedang, hanya dengan lisan tapi ternyata membentuk sebuah satu kesatuan Nusantara ya yang guyup rukun. Dan ini merupakan perjuangan para leluhur kita. Tidak egois mementingkan diri sendiri, tidak primordial maupun kaufinis mementingkan sukunya, tetapi berusaha untuk menyatukan Nusantara, memakmurkannya. Karena persatuan Nusantara ini merupakan mahkota dari masyarakat Nusantara ya, terutama untuk membentengi dari serbuan-serbuan bangsa asing dari utara, terutama itu atau dari barat. Nah ini luar biasa sekali. Semoga situs-situs ini kemudian tetap memberikan edukasi, manfaat yang luar biasa serta kemaslahatan bagi masyarakat sekitar ya. Dan jangan pernah melupakan sejarah. Mari kita kemudian telusuri ke lokasi lainnya selain kemudian ada semacam tembok istana yang masuk ke dalam tebing. Ayo mari kita telusuri bersama-sama. Nah ini